hadir dalam sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai proses konseling yang akan kita jalani. Saya tahu mungkin Mbak merasa sedikit canggung atau ragu, dan itu saya anggap sangat wajar. Tapi di sini Mbak tidak perlu merasa khawatir, karena semua yang akan Mbak sampaikan pada hari ini akan saya dengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian saya ingin Mbak tahu bahwa dalam sesi konseling ada beberapa asas atau prinsip yang akan saya pegang dan akan saya jaga selama proses konseling ini berlangsung. Prinsip ini penting untuk membuat Mbak merasa aman dan nyaman saat berbicara atau bercerita. Izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana segala hal yang Mbak sampaikan dalam ruangan ini atau dalam sesi konseling ini akan saya jaga kerahasiaannya. Tidak akan saya ceritakan kepada orang lain tanpa izin Mbak, kecuali jika ada hal-hal yang menyangkut keselamatan diri Mbak atau orang lain. Itu yang akan menjadi pengecualian, tetapi di luar itu semua akan aman. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana konseling ini bersifat sukarela, yang artinya Mbak tidak dipaksa untuk hadir dalam sesi konseling ini ataupun bercerita mengenai masalah yang Mbak alami. Mbak boleh berbagi sesuai dengan apa yang Mbak siap ceritakan. Tidak ada paksaan dan semua kita lakukan berdasarkan kesadaran dan kemauan Mbak itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan, itu agar proses ini berjalan dengan baik. Saya berharap Mbak bisa terbuka dengan apa yang sedang Mbak rasakan atau alami saat ini. Mbak tidak perlu takut dihakimi. Saya tidak akan menilai atau menyalahkan Mbak. Saya hanya akan mendampingi Mbak untuk memahami apa yang sedang terjadi dan membantu mencari jalan keluarnya bersama-sama. Kemudian dalam konseling ini kita juga aktif berdiskusi bersama. Bukan hanya saya yang berbicara, tapi juga Mbak juga. Mbak akan saya ajak untuk berpikir, mengevaluasi, dan merencanakan langkah-langkah yang ingin Mbak ambil. Saya di sini bukan untuk memberi nasihat, tetapi untuk mendampingi Mbak menemukan solusi dari dalam diri Mbak itu sendiri. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan pada saat sesi konseling berlangsung, silahkan boleh ditanyakan. Baik, selanjutnya Mbak Nadine, jika ada hal-hal tertentu yang sedang mengganggu pikiran Mbak Nadine, ada terutama berkaitan dengan kuliah atau kehidupan sehari-hari, boleh diceritakan. Terima kasih Mbak Nadine sudah mau bercerita mengenai apa yang Mbak alami atau Mbak rasakan. Saya cukup mengerti perasaan Mbak seperti apa, dan apa yang Mbak alami ini sebenarnya cukup umum. Banyak mahasiswa yang merasakan hal yang sama,
Yang paling penting adalah kesadaran Mbak untuk menghadapi masalah ini, dan kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusinya. Sekarang kita pikirkan lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Jika Mbak bisa memilih mengenai permasalahan ini, apa yang sebenarnya Mbak inginkan terkait tugas kuliah dan manajemen waktu Mbak? Saya ingin bisa mengerjakan tugas jauh-jauh hari tanpa menunggu deadline. Saya nggak mau lagi begadang atau merasa panik karena tugas yang menumpuk. Saya ingin bisa mengelola waktu dengan baik supaya bisa fokus ke kuliah dan hal lain. Yang saya dengar dan yang saya tangkap, Mbak ini akan merasa lebih tenang dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik tanpa merasa stres atau rasa bersalah, betul? Iya Bu, saya nggak mau terus-terusan merasa gagal karena kebiasaan menunda ini. Saya cukup mengerti jika Mbak merasa takut gagal apa yang Mbak lakukan. Untuk selanjutnya, saya ingin Mbak Nadine menceritakan sedikit tentang kebiasaan Mbak saat menerima tugas kuliah. Biasanya apa saja yang Mbak lakukan begitu dosen memberikan tugas kuliah? Kalau ada tugas, biasanya saya langsung tahu ada tugas, tapi saya nggak langsung mengerjakannya. Saya merasa itu masih jauh dari deadline. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri, nanti aja sambil nyari alasan lain buat nggak ngerjain. Saya malah lebih suka buka sosial media, kayak nonton YouTube, TikTok, buka Instagram, atau malah tidur. Tugasnya terus-terusan saya tunda sampai akhirnya mau dikerjain pas sudah dekat deadline. Jadi setiap kali Mbak menerima tugas yang diberikan oleh dosen, Mbak ini cenderung menghindari dan mencari cara untuk mengalihkan perhatian, misalnya dengan membuka media sosial, menonton film, atau tidur. Nah, menurut Mbak sendiri, kenapa hal itu terjadi? Apakah ada perasaan tertentu yang muncul saat melihat tugas, seperti rasa malas, takut, cemas, atau mungkin merasa tidak mampu? Saya rasa karena saya takut, Bu. Takut kalau hasil tugasnya nggak bagus atau terlalu sulit. Jadi saya terus nunda dengan harapan tugas itu bisa selesai dengan sendirinya. Atau saya ngerasa lebih siap untuk ngerjainnya nanti. Kita memang sering sekali menunda-nunda hal yang kita takutkan atau yang kita rasa itu sulit. Bisa jadi Mbak Nadine ini menunda karena ada ketakutan yang tersembunyi. Apakah Mbak merasa takut jika tugas yang dikerjakan oleh Mbak ini gagal atau tidak sesuai dengan harapan Mbak Nadine? Iya, Bu. Saya takut kalau saya ngerjain tugasnya nggak maksimal dan itu bakal mempengaruhi nilai saya. Saya bisa memahami rasa takut yang dirasakan oleh Mbak Nadine. Dan sekarang kita pikirkan dulu sejenak, jika Mbak Nadine ini terus-menerus menunda-nunda tugas, apakah perilaku ini benar-benar membantu Mbak Nadine untuk mencapai keinginan yang diinginkan oleh Mbak Nadine untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik dan mengurangi stres? Enggak, Bu. Menunda tugas malah bikin saya makin stres dan gak puas dengan hasilnya. Itu juga bikin saya ngerasa gak kompeten dan malu sama teman-teman saya yang bisa selesaiin tugas dengan tepat waktu. Bisa jadi juga IP saya jadi turun dan saya makin kehilangan rasa percaya diri. Bahkan saya takut kehilangan motivasi untuk kuliah. Memang banyak sekali orang yang terjebak dalam siklus yang sama tetapi tidak menyadarinya.
pada hari ini Mbak sudah melakukan langkah yang besar dengan menyadari apa yang Mbak lakukan itu salah. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi saya menghargai keberanian Mbak untuk mengakui bahwa kebiasaan menunda tugas selama ini ternyata justru menjauhkan Mbak dari hal-hal yang Mbak inginkan, seperti ketenangan, hasil yang maksimal, dan rasa percaya diri terhadap kemampuan Mbak sendiri. Sekarang, gimana menurut Mbak tentang kebiasaan menunda ini setelah Mbak melihat dampaknya? Menurut Mbak, bagian mana sih kebiasaan Mbak yang perlu diubah? Saya sadar kalau saya harus mengubah kebiasaan ini, Bu. Kalau terus-terusan seperti ini, saya nggak akan bisa berkembang dan justru makin terpuruk. Jadi sekarang untuk selanjutnya kita bikin rencana kecil dulu. Ini saya ada kertas, silakan Mbak Sofi untuk menuliskan langkah-langkah apa yang akan Mbak Sofi lakukan untuk kedepannya agar tidak menunda tugas tadi.
langkah-langkah dan